Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ivan Ikhwanuddin, mahasiswa Universitas Terbuka Prodi Sistem Informasi dengan NIM 052126208. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan tugas tutorial kedua mata kuliah struktur data, yaitu membuat dua buah program Java untuk mengurutkan data dari yang terbesar ke yang terkecil menggunakan dua metode yang berbeda, yaitu merge sort dan juga counting sort. Soal yang pertama, buat program Java yang mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan merge sort. Tentukan sendiri nilai untuk variabel, misalnya A1, A2, dan seterusnya. Kemudian buatlah analisa kinerja algoritma tersebut menurut Anda. Nomor 2, buat program Java yang mengurutkan data dari yang terbesar ke yang terkecil menggunakan counting sort. Tentukan sendiri nilai untuk variabel, misal A1, A2, dan seterusnya. Kemudian buat analisa kinerja algoritma tersebut menurut Anda. Baik, langsung saja kita demonstrasikan program yang pertama, yaitu pengurutan menggunakan metode merge sort. Merge sort merupakan algoritma pengurutan yang menggunakan konsep divide and conquer, atau membagi masalah besar menjadi masalah kecil lalu menggabungkannya kembali secara terurut. Dan hasil akhirnya adalah data yang tersusun dari nilai tertinggi hingga yang terendah. Pertama, program saya beri nama mergesort.descending.java dan diawali dengan deklarasi public class mergesort.descending sebagai kelas utama. Di dalamnya terdapat method main yang berfungsi sebagai titik awal eksekusi program. Pada bagian awal main, saya mendeklarasikan array dengan 8 elemen, yaitu angka 45, 12, 78, 34, 90, 23, 56, dan 67. Lalu saya panggil method tampilkan array data untuk menampilkan data sebelum diurutkan. Setelah itu program memanggil merge sort data 0 data length 1 untuk memproses pengurutan menggunakan algoritma merge sort. Terakhir, setelah pengurutan selesai, program menampilkan hasilnya dalam urutan dari terbesar ke yang terkecil, lalu mencetak analisis kinerja algoritma. Di sini saya akan jelaskan logika merge sort. Fungsi merge sort bekerja ketika rekursif, artinya memanggil dirinya sendiri berulang kali. Pada setiap pemanggilan, array dibagi menjadi dua bagian, pada bagian kiri dan juga bagian kanan, sampai masing-masing bagian hanya berisi satu elemen. Setelah itu, bagian-bagian kecil tersebut digabungkan kembali menggunakan fungsi merge. Merge artinya menggabungkan. Nah, disinilah proses pengurutan terjadi. Dalam fungsi merge, saya menambahkan kondisi if kiri array I, lalu kanan array J, supaya data diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Artinya, pada elemen kiri lebih besar atau sama dengan elemen kanan, maka elemen kiri akan ditempatkan lebih dulu di array hasil. Proses ini diulang terus hingga semua elemen tergabung menjadi satu array besar yang sudah terurut. Saat dijalankan, program akan menampilkan dua bagian utama. Pertama, daftar data sebelum diurutkan, misalnya 45, 12, 78, 34, 90, 23, 56, dan 67. Kemudian setelah proses algoritma merge sort tadi selesai, muncul hasil akhir, yaitu angka yang paling besar ada di sebelah kiri, 90, 78, 67, 56, 45, 34, 23, dan terakhir 12. Artinya program berhasil menyusun data dari nilai terbesar hingga nilai yang terkecil. Di bagian akhir, saya juga menambahkan analisis singkat penjelasan mengenai algoritma merge sort secara otomatis agar penjelasan program menjadi lebih lengkap. Sesuai pada soal, di sini saya akan menjelaskan analisis kinerja algoritmanya. Merge sort memiliki kompleksitas waktu O (n log n) pada semua kondisi, baik terbaik, rata-rata maupun yang terburuk. Hal ini terjadi karena pada setiap langkah array selalu dibagi dua, lalu digabungkan kembali dengan waktu yang sebanding dengan jumlah elemen. Untuk kompleksitas ruang, merge sort menggunakan memori tambahan sebesar O (n).
karena butuh array sementara saat proses penggabungan. Kelebihannya, metode merge sort stabil dan efisien untuk jumlah data yang besar serta tidak bergantung pada urutan awal data. Namun kekurangannya adalah membutuhkan waktu ruang memori ekstra dan implementasinya relatif lebih panjang dibandingkan metode sederhana seperti bubble sort atau insertion sort. Baik, langsung saja kita lanjut ke program kedua, yaitu pengurutan data menggunakan metode counting sort. Pertama-tama saya membuat kelas utama bernama counting sort descending. Di dalamnya terdapat 4 fungsi utama, yaitu yang pertama fungsi cari maksimum. Fungsi ini bertugas mencari nilai terbesar di dalam array karena counting sort membutuhkan informasi nilai maksimum untuk menentukan ukuran array penghitungan count array. Contohnya, jika tadi saya ketik nilai maksimum adalah 90, maka array penghitung akan dibuat dengan panjang 91. Yang kedua, fungsi counting sort descending. Fungsi ini merupakan inti dari algoritma counting sort. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, sistem menghitung beberapa kali setiap angka muncul dalam data. Kedua, dilakukan modifikasi pada array count agar mendukung urutan menurun, descending, yaitu dengan menghitung jumlah kumulatif dari belakang ke depan. Ketiga, data dari hasil akan disalin ke array berdasarkan urutan yang telah dihitung. Terakhir, hasil dari array output disalin kembali ke array utama sehingga data akhir sudah terurut dari yang terbesar ke yang terkecil. Yang ketiga, fungsi tampilkan array berfungsi untuk menampilkan isi array ke dalam terminal, baik sebelum maupun sesudah proses pengurutan. Yang keempat adalah fungsi main. Di dalam fungsi utama ini, saya membuat array dengan nilai acak sebanyak 8 elemen, yaitu seperti angka tadi, 45, 12, 78, 34, 90, 23, 56, dan 67. Lalu program akan menampilkan data sebelum diurutkan, kemudian memanggil fungsi counting sort descending untuk melakukan proses pengurutan dan menampilkan hasil akhirnya. Ketika program dijalankan, hasil awal akan menampilkan data acak seperti di atas, 45, 12, 78, 34, 90, 23, 56, dan 67. Setelah melalui proses counting sort, hasilnya menjadi 90, 78, 67, 56, 45, 34, 23, dan 12. Datanya berhasil diurutkan dari nilai terbesar ke yang terkecil. Selain itu, program juga menampilkan analisis singkat pada bagian bawah hasil output, agar memudahkan pemahaman kita ketika menjalankan programnya. Lanjut ke bagian analisis counting sort. Secara teoritis, counting sort memiliki kompleksitas waktu sebesar O, N, plus K, berbeda dari merge sort descending. Di mana N adalah jumlah elemen data dan K adalah nilai maksimum dalam data tersebut. Algoritma ini sangat efisien untuk data yang memiliki rentang nilai terbatas dan tidak terlalu besar. Namun, kelemahannya adalah algoritma ini memerlukan memori tambahan yang cukup besar jika nilai maksimum data sangat tinggi. Pada implementasi kali ini, saya juga melakukan sedikit modifikasi logika kumulatif agar hasil pengurutan menjadi descending tanpa perlu melakukan pembalikan array setelah proses selesai. Nah, itulah tadi penjelasan singkat saya mengenai implementasi algoritma merge sort dan juga counting sort dalam pengurutan data secara menurun atau descending order menggunakan bahasa Java. Melalui praktik ini, saya memahami bahwa algoritma counting sort sangat cepat untuk data berukuran kecil hingga sedang. Kemudian merge sort lebih cocok untuk data yang lebih besar. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang cara kerja dan efisiensi algoritma merge sort dan counting sort. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.